Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar TIK, yaitu Microsoft Excel software pengolah angka. Sebelumnya kita buka dulu Microsoft Excel-nya dari Start. Terus kita cari Microsoft Excel-nya. Kita buka dulu ya. Kebetulan Pak Guru memakai Office 2016. Kita buka blank workbook atau workbook yang kosong. Perangkat lunak Microsoft Excel merupakan perangkat lunak pengolah angka. Meskipun demikian, kita juga dapat memasukkan teks atau simbol pada lembar kerja Microsoft Excel. Masing-masing jenis data yang berbeda di lembar kerja Microsoft Excel memiliki perlakuan yang berbeda pula dalam pengolahan datanya. Misalnya, data angka dapat diberikan operasi matematika, sementara jenis data yang lain tidak bisa. Jenis data yang lain dapat dioperasikan sendiri, misalnya dengan operasi logika. Penting untuk mengetahui jenis-jenis data pada Microsoft Excel. Yang pertama, mengenal jenis data pada Microsoft Excel, yaitu data, angka, atau numerik. Adalah suatu simbol yang digunakan untuk melambangkan nilai bilangan, misalnya angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat-sifat angka pada Microsoft Excel, yang pertama adalah data angka hanya berisi angka, tidak boleh huruf atau tanda baca. Yang kedua harus diawali oleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanda plus dan minus. Ketiga dapat diakhiri dengan persen. Keempat dapat dikalkulasikan atau dihitung. Yang terakhir penulisannya selalu kata kanan. Nah, itu kalau angka. Data yang nomor 2 adalah data teks. Selain data angka, Microsoft Excel juga mengenal data teks. Kita dapat mengetikkan teks di lembar kerja Microsoft Excel. Contohnya seperti ini. Memasak. Meskipun tidak angka, kita juga bisa mengetikkan teks. Yang ketiga adalah data waktu atau time. Data waktu adalah kumpulan format untuk menuliskan tipe waktu. Data waktu yang dapat dimasukkan ke dalam sel Microsoft Excel antara lain 07, ini contohnya ya, 07 30 0730. Nah, kalau angka teksnya rata sebelah kanan. Yang terakhir adalah data tanggal. Data ini adalah kumpulan format untuk menuliskan tipe tanggal. Data tanggal yang dapat dimasukkan ke dalam sel Microsoft Excel sebagai berikut. Umpamanya contoh Februari 16
2020. Data tanggal. Mudah kan? Itu sekarang kita akan mengenal jenis pointer pada Microsoft Excel. Yang pertama, seperti yang bergerak ini berfungsi untuk memilih sel atau rank. Nah, sel dalam kotak ini, kotaknya garisnya tidak kelihatan, ini namanya sel. Yang kedua, pointernya berupa ini. Ini berguna untuk memindahkan sel dan objek. Juga yang atas, yang di ABC ini, ABC dan seterusnya, ini namanya kolom. Ini pointer seperti ini berfungsi untuk mengatur ukuran kolom. Bisa dilebarkan, bisa dikecilkan. Pointer yang berikutnya yang ada di baris nomor 1 sampai seterusnya, ini namanya baris. Ini juga bisa dilebarkan, bisa dikecilkan. Ini namanya pointer untuk itu. Yang berikutnya adalah mengenal perintah dengan keyboard. Ctrl V. Saya perbesar dulu ya. CTRL, bisa dilihat keyboardnya. Saya keyboard. CTRL plus V. Ini digunakan untuk menempelkan hasil copy atau cut. Menempelkan hasil copy atau cut. Ini fungsi dari CTRL ini plus CTRL plus V. Digunakan contoh, Pak Guru menulis yang ini saja ya. Ini kita copy. Terus kita paste. Ctrl CTRL plus V. Nah, akan dipaste di sini, menempelkan, akan ditempel di sini. Yang kedua adalah CTRL plus X. Fungsinya adalah memotong atau memindahkan suatu objek. Memotong atau memindahkan suatu objek. Contoh yang ini ya, Ctrl X, kita tempel di sini. Kita ulangi fungsinya tadi, Ctrl V, memindahkan, memotong atau memindahkan suatu objek. Yang ketiga adalah CTRL plus C. Fungsinya untuk menggandakan objek. Contohnya ini. CTRL plus C. CTRL plus C. Nah, ini digunakan untuk menggandakan. Kita paste di sini, kita tempelkan di sini.
menggunakan fungsi yang nomor 1, Ctrl V. Nah, ya. Yang nomor 4, Ctrl Shift C. Ctrl plus Shift S Shift plus D. Fungsinya untuk menggandakan format suatu objek. Menggandakan suatu objek. Kita coba Ctrl Shift. Kita paste di sini Ctrl V. Nggak bisa ya. Ini karena ini tidak ada format rumusnya, maka ini tidak bisa. Nanti kita coba untuk rumusnya ya. Yang kelima, Ctrl B. Ctrl plus B. Ini digunakan untuk membuat huruf menjadi tebal. Membuat huruf menjadi tebal. Contoh yang ini. Kita kontrol, tekan pada keyboard, kita tekan kontrol plus, maka hurufnya akan jadi tebal. Yang berikutnya Ctrl plus I digunakan untuk membuat huruf menjadi miring. Membuat huruf menjadi miring. Contohnya seperti ini. Ctrl Ctrl plus I. Maka hurufnya akan miring. Yang berikutnya Ctrl plus U, fungsinya untuk memberi garis bawah. Memberi garis bawah. Kita aplikasikan di sini. Ctrl, ada garis bawahnya ya. Yang berikutnya adalah Ctrl plus N. Ctrl plus N. Ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru. Ini digunakan untuk semua aplikasi, baik Microsoft Word maupun Microsoft Excel maupun aplikasi yang lain. Kalau mau membuat lembar kerja baru, bisa menggunakan Ctrl plus N. Kita langsung aplikasikan. Ctrl ditekan plus N. Nah, maka akan keluar lembar kerja baru dengan ini, book 2. Kita kembali tambah Ctrl plus U. Ctrl plus O ini digunakan membuka file yang telah disimpan. Membuka file yang telah disimpan. Jika sampai sudah membuat file, ingin membukanya, nah, langsung kita tekan Ctrl plus, dicari di mana. Terus kita cari di mana, umpamanya dokumen
ini ya. Nah, dan sebagainya. Yang nomor 10. Nomor 10. CTRL plus S. Fungsinya CTRL plus S digunakan untuk menyimpan dokumen. Kita aplikasikan, tekan CTRL plus. Nah, mau disimpan di mana? Terus mau ditaruh di boleh, di dokumen boleh. Terus kita namai sesuai tadi. Fungsi keyboard umpama. Setelah kita memberikan nama pada filenya, kita klik save atau simpan, ya. Yang nomor 11 F12. F12 ini digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama lain atau shift as, menyimpan dokumen dengan nama lain. Karena ini belum disimpan, nama standarnya adalah book 1. Karena ini belum disimpan, maka fungsi ini belum bisa digunakan. Yang terakhir adalah CTRL plus P. Ini digunakan untuk mencetak dokumen. Kalau di komputer sampean atau laptop sudah terinstall printer, maka fungsi ini bisa digunakan seperti ini. Tekan CTRL. Nah, ini yang kita ketik tadi bisa kita print. Printnya ini yang aktif, yang mana dicari yang aktif. Karena ini offline ini tidak aktif, maka tidak bisa di print. Terus lalu kita tekan atau klik print. Nah, maka akan keluar yang kita ketik tadi. Baik anak-anak, untuk sementara materi TIK cukup itu dulu. Silakan dibaca lagi bab 3 tentang aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel dari Pak Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.